Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk khususnya para subscribernya dari Garuda Mas FC Official TV. Malam ini kebetulan sekali kita semua lagi pada kumpul. Di sini kita sudah hadir teman-teman kita semua. Di sini ada ketua kita, dan juga ketua dari Blispi. Di sini juga ada anggota GMFC yaitu saudara siapa sebutin namanya? Al-Samud. Wah, Al-Samud. Ketua kita siapa namanya? Rio. Untuk satu lagi kerabat kita Umar Bakri. Oke. Ini kebetulan malam-malam ini udaranya lumayan agak hangat ya malam ini. Ya walaupun tadi habis siang habis hujan, tapi nggak apa-apa. Kita nggak menyurutkan semangat kita untuk malam ini. Rencananya kita mau bikin sebuah podcast. Mudah-mudahan ini jadi terobosan berikutnya supaya Garuda Mas FC lebih bisa banyak menambah wawasan untuk teman-teman yang semua yang pada nonton di Garuda Mas ya. Kebetulan kita di sini juga ada beberapa masalah pembahasan yang mau dibahas dari kebetulan ketua kita juga adalah ketua Blispi ya. Apa kabar nih? Selamat malam nih. Sebelumnya nih, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Terus saudara-saudara semua sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah banyak makan ya malam ini ya? Iya. Ya, kita santai aja. Terus ngomong-ngomong masalah Blispi nih, Blispi itu sebenarnya tercetusnya dari mana sih Blispi itu ya? Gimana ya, boleh dijelasin? Kalau Blispi itu sendiri sebenarnya sejarahnya itu berawal dari pendahulu-pendahulu kita lah yang peduli terhadap sepak bola Indonesia, khususnya untuk sepak bola di masa depan. Kenapa dia bilang sepak bola di masa depan? Ya karena selama ini prestasi sepak bola kita tuh kurang menjanjikan. Yang kan untuk tingkat dunia, untuk level Asia pun kita sudah tertinggal jauh oleh negara-negara tetangga. Jangan jauh-jauh dengan Jepang, dengan Malaysia aja pun kita sudah selangkah lebih jauh ke Malaysia. Makanya sekarang diprioritaskan pencarian bibit itu dari mulai usia dini. Nah, terbentuklah suatu organisasi yang namanya Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia. Dan diterangkan bahwa Blispi itu bukan suatu atau sebagai kompetitornya PSSI, tapi Blispi itu sebagai mitra PSSI dalam mencari bibit-bibit sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Tapi kenapa pencarian itu dimulai dari pelajar? Maksudnya kenapa nggak kayak misalkan sekolah-sekolah sepak bola, SSB yang seperti kita udah kenal ya, atau akademi-akademi yang lain lah? Apa? Sebutan pelajar itu sebenarnya bukan khususan untuk pelajar, tapi lebih ke formal kayak kita ke mahasiswa, ke masyarakat umum, ke SSB pun bisa kita rangkum dalam satu turnamen bentukan Blispi. Tapi kita kan juga punya PSSI yang dimana PSSI itu juga punya ruang manusia. Tadi balik lagi kepada pembahasan tadi, kita ini bukan sebagai kompetitornya PSSI, tapi sebagai mitra, di mana program-program yang sudah dijalankan oleh PSSI kita tidak ambil, kita buat program baru. Maksudnya kita lebih prioritaskan ke usia dini yang ke pelajar-pelajar itu. Itu bagus banget ya programnya nih buat teman-teman semua. Nah, untuk rekan-rekan dari anggota GM sendiri nih, untuk Bang Lanang sendiri sebelumnya udah pernah dengar belum tentang Blispi itu? Seperti apa sih gambarannya gitu? Belum. Oh, belum pernah dengar ya? Baru dengar ya, karena memang mungkin baru juga ya untuk sekarang ya. Jadi boleh saya terangin dikit. Blispi itu juga sebenarnya bukan organisasi yang sudah punya nama tingkat nasional, apalagi tingkat internasional. Karena Blispi itu adalah bisa dibilang suatu lembaga atau suatu organisasi yang sangat-sangat masih butuh bimbingan dari stakeholder terkait gitu. Karena Blispi ini ya bentukan Menpora gitu. Oh, jadi terpisah ya. Untuk Bang Umar sendiri gimana nih tanggapannya tentang Blispi ini seperti apa? Kalau seperti yang tadi udah dijelaskan ya, dia akan pencarian bakat dari usia dini, dari khususnya para pelajar. Nah, gimana nih pendapatnya Bang Umar sendiri? kalau menurut saya sih bagus. Jadi bibit itu bukan cuman lahir dari SSB. Jadi dari mahasiswa kayak saya nih, nah bisa ya? tersalurkan gitu. Jadi dengan adanya Blispi nggak cuman SSB yang dipantau atau di ini. Jadi mahasiswa pun bisa terlibat dalam memajukan sepak bola Indonesia. Ya, terus boleh saya tambahkan statement dari Bang Umar. Seperti Bang Umar ini kan sekarang semester 8, istilahnya udah akhir, itu pun masih bisa untuk suatu kejuaraan Blispi.
karena kategorinya masih dalam status pelajar. Oh, jadi yang maksud pelajarnya sendiri bukan hanya yang mungkin sekolah menengah ke bawah gitu ya, Nah, tapi mahasiswa pun bisa ya. ini masih dalam menempuh jalur pendidikan yang dibilang masih kategori dewasa lah. Kategori akut ya. Nah, kebetulan gini, Bang Ketua sendiri kan gini, kebetulan menjabat sebagai Ketua BSP ini sejak kapan nih? Saya diangkat jadi Ketua BSP itu 2018. Oh, udah Tepatnya Februari 2018. 3 tahun lah ya, seperti ya sekarang ya. Terus apa nih rencana-rencananya dari semenjak pas terpilih sebagai Ketua BSP DKI ya? Apa nih kira-kira program-program yang udah direncanakan? Sebenarnya ada beberapa program yang direncanakan oleh BSP DKI. Itu ada 9 program, tapi maaf saya tidak bisa menerangkan di sini. Paling tapi secara garis besarnya, kalau situasi ini tidak terbentur dengan pandemi, mungkin 9 program itu insya Allah akan berjalan. Tapi untuk kedepannya, untuk jangka pendek ini setelah pandemi berlalu, planning yang harus dikejar itu adalah menggelar turnamen usia 14 dan usia 16 untuk tingkat DKI Jakarta. Jadi karena terhalang pandemi ya. Pandemi ya. Nah, berarti dari program yang sudah direncanakan kira-kira sudah berapa persen nih yang berjalan karena mungkin terhambat masalah tadi itu ya? Kalau dari konsepnya sih itu udah 100%. Cuman Konsepnya dari ya. konsepnya, cuman untuk pelaksanaannya ya kita balik lagi karena situasi begini kita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun juga kita harus ngikutin arahan dari pemerintah. Jadi bukannya program itu bukan yang nggak berjalan ya, tapi kita tunda dulu lah ya, karena mungkin ya demi kesehatan di masyarakat juga ya. Kan sekarang kita tahu sendiri beberapa tempat-tempat sepak bola kayak stadion pemerintah itu kan banyak yang ditutup ya, karena memang dikhawatirkan virusnya terus menyebar. Terus selama pandemi ini ada nggak tapi satu atau dua program yang sudah dijalankan seperti kompetisi antar pelajar atau mungkin tim-tim amatir? Kalau untuk turnamen yang berlangsung di satu venue itu belum ada, karena balik lagi PSSI pun bisa dibilang sudah menggulirkan kompetisi yang levelnya itu udah di atas, itu masih butuh perizinan dan masih butuh kebijakan dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah untuk Bang Lanang, ini jangan diam aja Bang Lanang, nggak habis makan ya, betulan ya. Lapar ya Bang Lanang ya malam-malam ya. Aduh Bang Umar juga sambil makan, boleh silakan. Nah untuk Lanang sendiri kan sekarang ini lagi senang-senangnya ya bermain bola, khususnya kebetulan Bang Lanang sekarang bernaung di klub Garuda Mas ya. Nah, gimana tanggapannya selama bergabung di Garuda Mas ini, gimana tanggapannya? Jujur secara keluarga memang oke. Terasa banget. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang yang menarik gitu selama di Garuda Mas? Apa gitu pengalaman pahitnya atau senangnya gitu gimana? Saya rasa kalau pahit-pahit nggak ada. Ya, jadi seperti dapat keluarga baru lah ya. Iya. Nah, Bang Umar sendiri nih, Bang Umar kan katanya juga termasuk yang lama nih di Garuda Mas ya, semenjak berdirinya Garuda Mas Bang Umar udah ada. Nah, apa nih yang pengen ditonjolin dari Garuda Mas ini? Ya harusnya sih kalau masalah yang ditonjolin, kita punya cita-cita ada yang pemain dari Garuda Mas itu tampil untuk nasional, bahkan mungkin nanti bisa jadi di nasional. Ya, Harapannya seperti itu. Nah, gimana? Mau dibentuk SSB yang usia dini yang semacam itu. Oh iya, saya dengar katanya mau dibentuk ya, Iya. untuk rencananya mau ada pembentuk dulu. Kalau nggak salah saya pernah dengar Garuda Mas itu waktu masih berjalan namanya Liga Jakarta Utara ya, itu pernah sempat ada ikut usia dininya juga ya. Cuma mungkin karena dalam masalah sekarang nggak jalan lagi, akhirnya Garuda Mas rencananya bikin SSB ya. Iya benar sekali ya Ketua ya. Jadi gini, terkait dengan SSB itu dan Garuda Mas, sebenarnya planningnya itu bukan lebih ke SSB ya, tapi kita ini dari official itu mengkonsep bahwa Garuda Mas itu nanti akan dijadikan sebuah, dibilang yayasan juga bukan, dibilang SSB pun juga bukan, karena kita tidak mau menghilangkan karakter Garuda Mas itu sendiri. Karakter Garuda Mas itu sendiri kan sebenarnya tim sepak bola yang menganut sistem kekeluargaan. Jadi kita ini nggak ada berniat untuk mengkomersilkan dari tim ini. Jadi konsepnya itu nanti kita akan buat
suatu tim di mana kita akan menampung anak-anak DKI Jakarta khususnya ya, itu anak-anak yang tidak mampu. Kalau pengen bermain bola silakan, ya sudah mas, mau fasilitas seragam, pelatih, lapangan, itu semua free, tapi itu dikhususkan untuk Biasa anak-anak yang Tidak mampu. tidak mampu. Biasa sekali ya Garuda Mas FC ini ya. Jadi emang niatnya emang benar-benar kita mencoba untuk mencari ya. Jadi kita siapapun berarti siapapun teman-teman nih yang mau menyalurkan hobinya sepak bola atau siapapun yang punya bakat atau apapun pengen bergabung di Garuda Mas FC itu khususnya SSB itu gratis ya berarti ya bagi mereka yang tidak mampu, karena kebetulan Garuda Mas FC ini tidak mengungut biaya apapun, jadi tidak ada sistem komersil ya. Oh bagus sekali. Dan satu lagi mungkin saya tambahkan, jadi bukan hanya untuk menampung mereka-mereka yang berhobi sepak bola untuk bermain sepak bola doang, tapi kita pun juga nanti akan menyalurkan bakat mereka. Ketika anak itu bertalenta, kita pun juga akan memanggil parent scouting lah ya, untuk memantau mereka, ya, tahu dari anak-anak kita ini bisa untuk diwakilkan ke pemain Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah talent scouting nih, dari Brisbane sendiri ada ya timnya sendiri untuk talent scouting itu ya? Ada. Oh, ada ya. Nah, kebetulan dari talent scoutingnya itu salah satunya Bang Gendut Doni, mantan striker timnas Oh Indonesia. iya, ini Nah, talent scouting dari itu. Brisbane. Ya. Oh, sekali berarti emang udah orang pengalaman ya di sebenarnya ya. Terus mengenai ini nih, sekarang kan kita kebetulan sepak bola di Indonesia ini lagi vakum nih, khususnya Liga 1 ya, lagi vakum nih, kayaknya udah wah, mungkin bisa dibilang masyarakat Indonesia udah mulai inilah, udah mulai kangen lah, udah lama nggak bergulir nih, apalagi kan kayak Bang Umar, Bang Lanang juga kan sekarang ini kangen main bola juga ya, karena emang kebetulan sekarang beberapa stadion di khususnya Jakarta udah nggak bisa digunain ya sejak pandemi ya, mungkin colong-colongan dikit lah mungkin ya, nggak terlalu banyak. Nah, ini bagaimana tanggapannya nih Pak Ketua sendiri mengenai Liga 1 nih, sampai sekarang kan belum bergulir nih. Ya, kalau mendengar Liga 1 itu akan bergulir, ya kita sebagai masyarakat yang mencintai olahraga paling favorit di Indonesia, pasti masyarakat juga akan bersyukur. Karena apa? Euforia ketika mendengar Liga 1 itu akan dimulai aja, para supporter pun sudah sangat antusias. Iya, betul sekali. Apalagi nanti ketika Liga 1 itu sudah bergulir. Nah, makanya kita berdoa aja supaya pandemi ini cepat berlalu. Amin. Semua pertandingan olahraga sudah bisa dimulai lagi dan kita bisa kumpul dan menikmati sepak bola di stadion. Amin. Kebetulan saya juga dengar nih, kebetulan katanya dari Kemenpora sendiri akan mengadakan salah satu liga juga ya, Piala ya, Piala Kemenpora ya, Piala Kemenpora yang akan sebentar lagi tanggal berapa? 21 ya, akan bergulir sebentar lagi ya. Nah, saya dengar juga ini kebetulan kenapa ya ini yang menjelaskan sendiri dari Kemenpora. Sebenarnya bukan kita Kemenpora itu sebenarnya bukan mau mengambil alih sebagai operator liga di Indonesia, cuman sebagai lembaga yang menaungi semua cabang sepak bola. Kemenpora merangkul PSSI untuk dapat dari pemerintah menggelar pertandingan sepak bola, karena kita tahu liga basket sudah mulai, liga futsal sudah mulai. Mungkin ya sudah saatnya sepak bola Indonesia itu kembali dan bangkit lah. Mudah-mudahan sih harapannya setelah Kemenpora ini bergulir, Liga 1 pun kembali bergulir lagi ya. Amin. Seperti itu. Karena kalau lihat juga kasihan juga sih sebenarnya para pemain-pemain profesional kita yang sekarang udah banyak yang nganggur kan, iya, yang pandemi. Biasanya kalau habis Piala Menpora, Piala Presiden bergulir. Nah, untuk dari tim GMFC sendiri, GMFC itu sebenarnya kan kita tahu lah, karena banyak ya pasti di setiap tim amatir pasti banyak pemain-pemain berbakat lah ya. Nah, dari BSP sendiri ya, salah satunya kan mencari pemain-pemain berbakat gitu ya, selain dari liga-liga pelajar atau apapun itu. Nah, dari tim amatir seperti GMFC sendiri, ada nggak kemungkinan kalau memang dia berbakat untuk direkomendasikan gitu? Kalau pemain berbakat itu bukan hanya ada di Garuda Mas FC ya. Ya, Pengalaman saya yang masih aktif bermain bola di DKI itu sangat banyak bibit-bibit muda yang bisa kita wujudkan untuk menjadi pemain timnas di masa yang datang. Jadi bukan dari hanya SSB aja pemain-pemain ini. Mereka pun pemain kampung sebenarnya tuh perlu dilihat, perlu diuji, perlu diasah skill mereka. Boleh kita adu dengan SSB yang ada. Mereka nggak kalah dengan anak-anak SSB. Makanya kita harus sebagai pencari bibit di sepak bola, kita harus tunjuk ke bawah.
terutama ke dalam pelosok. Seperti ini berarti ya, seperti salah satu pelatih Coach timnas. Indra Sapri. Indra Sapri itu kan dia mencari bola bibit di daerah ya. Termasuk Egy Melgiasa itu kan Iya. juga salah satu bibit yang berhasil ditemukan oleh Coach Indra di dalam pelosok di kota Semarang. Saya juga pernah dengar nih salah satu cuplikan dari ketua sendiri pada saat waktu itu pernah tetap terpilih ingin salah satu programnya ingin mencetuskan Egy yang lain nih ya kan. Nah, gimana nih sampai saat ini nih? Kenapa enggak? Karena ya itu tadi saya bilang bibit-bibit di DKI ya, itu sangat banyak. Kenapa kita nggak bisa menciptakan Egy selanjutnya? Dari ribuan itu banyak, cuma satu atau dua pasti ada. Jangankan satu atau dua, kita bisa menciptakan satu tim yang lebih dari Egy. Nah, Bang Umar sendiri gimana nih tanggapannya mengenai pemain-pemain berbakat yang ada di Indonesia kan banyak sekali ya. Ya. Nah, sebelumnya sudah ada Indra Sapri, dia ketua mantan pelatih timnas kita yang sekarang udah menjabat di PSSI ya, kebetulan ya. Sebagai apa ya, Devi? Mencari bakat ya? Dia itu direktur teknik. Oh iya, direktur teknik. Nah, menurut Bang Umar sendiri bagaimana nih pencarian bakat di Indonesia saat ini setelah eranya Indra Sapri? Kalau buat saya pribadi sih untuk sekarang sudah lebih berkembang. Jadi pemain dari pelosok-pelosok itu juga sekarang sudah terpantau. Jadi bakat dia tersalurkan. Jadi nggak bener yang dibilang ketua, nggak cuma dari SSB aja. Kita dari pelosok juga sebenarnya kita banyak talenta. Jadi kalau menurut saya sih udah ada kemajuan, jadi bakat mereka tersalurkan. Udah saatnya juga ya bagi kita semua, khususnya para apa namanya Stakeholder terkait itu benar-benar memperhatikan lah. Kita banyak sekali, Indonesia itu kan luas banget ya, luas banget. Sayang sekali gitu kalau talenta berlian kita di Indonesia ini nggak terlihat gitu kan, banyak sekali. Makanya mungkin semenjak eranya Bang Indra Sapri, mudah-mudahan ya dari harapannya dari ketua BISPI sendiri bisa menemukan, mencetuskan atau pemain-pemain berbakat yang lainnya lah seperti Egy Maulana Fikri ya. Benar nggak sih namanya? Betul ya. Egy Maulana Fikri. Jadi kami ini dari pengurus mengharapkan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait. Jadi bukan hanya PSSI, Kemenpora dan pemerintah aja yang bertanggung jawab untuk mencari pemain masa depan Indonesia, tapi masyarakat pun dan stakeholder terkait itu pun harus saling mendukung satu sama lain agar kita bisa menciptakan pemain berbakat. Ya, sekarang apalagi udah mulai banyak ya pemain kita yang udah mulai berkiprah di Eropa ya, banyak yang kebetulan juga. Tapi bagaimana ya mengenai tanggapan Anda nih mengenai pemain-pemain kita mungkin yang sebenarnya bukan lahir di Indonesia tapi keturunan Indonesia. Nah, bagaimana menurut Anda? Naturalisasi maksudnya. Ya, kalau menurut saya itu karena kita tuntutan untuk sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia nanti, ya, masyarakat pun ingin negaranya ini menjadi superhero lah di rumahnya sendiri. Jadi menurut saya ya nggak ada salahnya ketika untuk program jangka pendek ini khususnya untuk Piala Dunia ya kita masih menaturalisasi. Tapi kalau bisa ke depan kita lebih memproyeksikan bibit dari bawah agar benar-benar itu pahlawan itu dari rumah kita sendiri. Nah, saja ya kita apalagi sebentar lagi kan Piala Dunia bergulir 2023 ya. Harusnya kan 2021 ini Piala Dunia itu. Kita dilihat di timnas saja sekarang timnas yang U20 2022 Piala Dunia. Itu timnas U23 ya. Nah, yang Piala Asia tahun 2000. Ya 2022 Piala Asia. Ya di timnas U23 sendiri aja kita udah lihat banget ya banyak pemain-pemain berbakat ya. Itu udah luar biasa. Makanya mudah-mudahan dengan terbentuknya BISPI yang dulu ya 2005, yang sekarang yang terbaru di DKI 2018, mudah-mudahan harapan-harapannya kita bisa terwujud dengan tercetusnya pemain-pemain dengan talenta berbakat, khususnya yang sekarang pencariannya di DKI Jakarta. Nah, saya juga pengen nambahin dikit. Saya dengar juga untuk daerah Jakarta Utara sendiri kan sekarang ya saya nggak tahu ya mungkin seperti apa, itu udah agak vakum ya. Nah, bagaimana tanggapannya nih mengenai Jakarta Utara sendiri?
Kalau menurut saya vakum sih enggak. Oh, enggak. Nah, vakum enggak, cuman karena sekarang ini lagi situasi pandemi ini, mungkin semua pun bukan hanya di Jakarta Utara, Sama ya. semua pun juga akan terkena dampaknya, termasuk sepak bola ya. Salah satunya sepak bola di lingkungan DKI Jakarta ini, Jakarta Utara ini. Nah terus Jakarta Utara sendiri kan sekarang sedang membangun sebuah stadion taraf internasional nih. Ya ini kan rencananya buat DKI ya, buat khusus DKI ya. Nah ini sekarang proses apa namanya pembangunannya sendiri udah lumayan 50% ya, 50%. Nah apalagi ditambah sekarang udah ada lapangan latihan yang dua itu yang sudah mulai bisa digunakan ya rencananya. Nah ini ada nggak rencananya nih bisa digunakan untuk ke situ arahnya, khususnya dari sebagai pengurus Garuda Mas juga ya, gimana? Ya kalau harapan saya sebagai ketua MISPI dan sebagai ketua tim amatir Garuda Mas, dalam kita domisilinya dari Jakarta Utara, ya harapannya kita pun juga bisa memakai stadion kebanggaan DKI Jakarta khususnya ya, selain stadion utama Gelora Bung Karno yang menjadi kebanggaan Indonesia. Targetnya 2022 ya selesai. JIS itu kalau nggak salah target selesainya itu Desember 2021. Tapi penggunaan lapangan latihannya itu akhir Juni itu sudah bisa digunakan untuk masyarakat. Akhir Juni 2000 Awal pokoknya bulan Juni 2021 itu. untuk yang lapangan latihannya ya. Lapangan latihannya. Oh, berarti nah ini buat teman-teman yang mungkin masih daerah Jakarta Utara punya tim-tim amatir mungkin bisa coba berlomba untuk masuk latihan ke sana ya. Main lapangannya bagus sekali saya lihat. Ya ini harapannya juga untuk mencari beberapa pemain-pemain yang bagus-bagus lagi ya di situ. Terus saya tambahin, kita di Indonesia itu infrastruktur stadion sudah sangat-sangat memadai. Banyak stadion di Indonesia itu sangat-sangat berkualitas dan standar internasional. Kalau tempatnya sudah ada, kenapa sekarang pemainnya belum ada? Disitulah PR bangsa kita untuk mencari pemain. Kita bisa membangun sarana dan prasarana ya, tapi kenapa kita tidak bisa membangun pemain? Nah, mudah-mudahan harapan ini semua bisa terwujud ya teman-teman semuanya. Nah, tanggapannya mengenai tim-tim amatir ini kan sekarang udah mulai banyak ya, udah mulai banyak. Seperti saya dengar juga ada dulu ada kompetisi-kompetisi banyak lah udah diundur ya, Liga Ayu atau yang lainnya kan. Nah, ini sebenarnya kalau tim-tim amatir ini sendiri bisa nggak sih kalau untuk masuknya ke apa namanya ke rancah kayak liga-liga yang khusus dinaungin PSSI itu? Dulu pernah ada yang namanya Liga Amatir di bawah nama PSSI. Cuman karena terbentur suatu hal, liga tersebut sekarang lagi ditiadakan. Tapi nggak ada salahnya ketika Liga Amatir itu nanti kita angkat lagi sebagai liga profesional. Kenapa? Liga-liga tim-tim amatir ini pun sekarang juga sudah sekelas dengan tim-tim profesional. Mulai dari jersey-nya mereka juga sekarang bagus-bagus. Sponsor udah banyak yang masuk. Tim-tim amatir juga sekarang sudah menggunakan fasilitas setara dengan pemain profesional. Jadi kalau kita lihat nggak ada salahnya ketika liga amatir itu pun kita setarakan dengan liga-liga profesional, minimal dengan Liga 3 lah. Nah, mengenai Garuda Mas FC sendiri kan salah satu tim amatir ya di Jakarta Utara. Untuk Garuda Mas sendiri sebenarnya untuk keanggotaannya sendiri terbuka nggak untuk umum? Gimana? Kalau Garuda Mas itu sangat-sangat terbuka karena visi-misi kita itu di Garuda Mas sebenarnya itu bukan menjadi tim yang juara, tapi kita ini membentuk suatu tim sepak bola, fungsinya itu untuk mengumpulkan masyarakat yang ingin menyalurkan bakatnya, untuk ingin sehat dan ingin berkeluarga, ingin dia kekeluargaan di luar selain keluarga utama di rumah kan. Karena Garuda Mas itu tidak pernah namanya mengedepankan egois untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu berarti buat teman-teman semuanya, jika ada yang berminat dari daerah Jawa pun nggak masalah ya. Kalau Jawa kalau memang ada Instagramnya ada ya. Nah, ada. Bisa nanti bisa lihat untuk di IG-nya ya, IG-nya Garuda Mas di bawahnya nih bisa lihat. Mungkin teman-teman yang mau bergabung di Garuda Mas ini udah banyak lumayan main di beberapa daerah, khususnya kayak GBK ya, di Madya yang itu yang biasa latihan-latihan. Nah, buat teman-teman yang mau bergabung di Garuda Mas FC bisa nanti kontak di DM langsung ke IG-nya Garuda Mas FC. Nah, ini juga kemarin Garuda Mas baru katanya habis launching ya jersey terbaru. Nah, seperti ini jersey-nya nih, bisa lihat sendiri bagus banget kan. Nah, ini nanti teman-teman
Pokoknya jangan lewatin, terus lihat IG-nya Instagramnya Garuda Mas FC sama channelnya langsung ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap disaksiin terus. Nah jadi malam ini makasih juga nih udah ketua nih. Aduh kita kayaknya udah lumayan larut malam ini kita nih. Malam nih kita udah subuhannya udah, aduh makasih banyak ini ya. Ini makasih buat ketua, buat Bang Lanang, Bang Umar, buat tim-tim yang lainnya. Siapa tahu nanti saya dapat izin bisa tur ke Jawa. Waduh, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Amin. Iya, kita juga mudah-mudahan kalau katanya Garuda Mas pengen ada rencana ke luar Jawa juga ya. Nah, Katanya mungkin untuk planning di tahun ini insya Allah kita akan tur ke Jawa Timur. Mulai lebih jauh lagi. Nanti nih buat teman-teman nih yang mau nyalurin hobinya di sepak bola bisa langsung masuk di Garuda Mas FC. Yang penting tetap jaga nama baik Garuda Mas FC ya. Oh ya, satu lagi nih, ini kan saya dengar rencananya Garuda Mas FC ini mendekati anniversary-nya ya, yang ke 16 tahun. Nah, apa nih rencananya nih untuk yang berarti Garuda Mas FC udah lumayan lama ya, umurnya udah tua juga nih, udah masuk dewasa nih. Nah, apa nih harapan dan rencana nanti pada saat anniversary ini? Nah, kalau rencana dan harapan Garuda Mas itu sebenarnya sangat simpel. Garuda Mas itu kita membangun dari bawah sampainya umur 16 tahun itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Betul sekali. Banyak lika-liku dan banyak Laki-laki. laki-laki lah. Karena Karena kalau laki-laki perempuan semua, iya. kita nggak bisa main bola. Betul. Bisa main bola, tapi kalau ketemu Bang Umar bukan main bola jadinya. Mainin bola ya. Mainin bola. Wah enggak juga dong. Sekarang cewek juga udah terjun ke sepak bola. Mungkin Olahraga planning sepak untuk- bola juga bukan buat cowok lagi. Nah itu makanya sekarang ada Sekarang udah berkembang ke gender. kaum hawa pun udah terjun di sepak bola. Nah, untuk planning ke depan, planning dalam jangka waktu dekat ini di acara ulang tahun Garuda Mas kita akan mengadakan acara yang bertajuk Scorpio Charity Cup itu. Jadi nanti isinya itu ada 2 tim dari public figure, satu dari football traveler, satu dari Avenger FC. Nah, kebetulan kita dulu namanya sama Avenger FC di Stadion Madia. Iya, betul sekali. Nanti kalau mau buat kalian yang mau gabung dengan Garuda Mas tanggal 10 di Stadion PTIK dari jam 2 sampai jam 6. Oh berarti masih terbuka untuk umum ya? Masih. Nah nih teman-teman semua nih, kalau ada yang mau gabung bermain nanti tanggal 10 April di PTIK ya, Stadion PTIK. Itu silakan komen yang mau bergabung atau nanti bisa cek bisa DM langsung di IG-nya ya. Jadi silakan nanti ini terbuka untuk umum nih, siapapun yang mau main bersama Bang Apis ya. Tim dari Avenger sama Football Traveler. Football Traveler. Kita mau ada Scorpio sekaligus untuk anniversary Garuda Mas FC yang ke-16 tahun ya. Dan acara donasi buat kalian yang mau Luar biasa. bersedekah, insya Allah kami pun siap menampung donasi kalian. Insya Allah akan kita distribusikan ke mereka yang tidak mampu. Dicatat ya, tanggal 10 April di Stadion PTIK dengan tim-tim selebritis. Jadi kalian yang teman-teman yang mau ketemu artis, mau nyalurin hobi, mau untuk donasi sekaligus, silakan bisa langsung hubungi di Instagram dari Garuda Mas FC ya. Dan catat tanggalnya 10 April. Oke, karena udah malam gimana? Kita Oke. makasih Terima banyak kasih nih. atas Aduh, kunjungannya malam-malam. saya juga terima kasih atas jamuannya nih. Aduh, lumayan nih hari ini banyak banget makanannya nih. Buat Bang Lanang, Bang Umar, buat Bang Tua sendiri, makasih banyak malam ini. Oke, buat teman-teman semua dari sahabat subscriber Garuda Mas FC, jangan lupa untuk nonton di video berikutnya yang nggak kalah serunya juga. Semuanya kita banyak edukasi yang bakal kita salurin khususnya di channel ini. Oh iya, satu lagi jangan lupa ya untuk subscribe channelnya dari Rio 99 ya. Yes. Channelnya dari ketua kita yaitu dari Rio 99. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Oke semuanya, makasih banyak udah nonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.